Shalom, semangat pagi. Kembali lagi bersama Miss Dwi dalam video pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Tema pembelajaran hari ini adalah Allah mengasihi dunia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna telah jatuh dalam dosa. Hal ini menjadikan hubungannya dengan Allah menjadi putus. Hidup manusia dikuasai oleh dosa yang bisa membuat hidupnya menderita sengsara. Dan apabila hubungan dengan Allah menjadi putus, maka manusia tidak bisa hidup bersama Allah di surga. Allah tidak ingin hal ini terjadi kepada manusia. Meskipun manusia telah berdosa dan melanggar perintah Allah, Tuhan masih mengasihi manusia. Karena kasih-Nya, maka Tuhan memberikan janji induk kepada manusia. Janji ini tertulis di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji induk, janji yang disampaikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa. Melalui keturunan Hawa, Allah berjanji akan mengirimkan Sang Juru Selamat yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Melalui Juru Selamat itu, manusia akan dibebaskan dari kutukan dosa yang membelenggu mereka. Janji induk yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa dinyatakan lagi melalui Abraham. Allah berjanji kepada Abraham akan memberkati anak-anak Yakub yang akan menurunkan bangsa yang besar, yaitu Israel. Bangsa Israel akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selain kepada Abraham, Allah juga senantiasa mengingatkan janjinya kepada manusia melalui para nabi. Di antaranya adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa seorang anak laki-laki akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya. Ia akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Raja damai yang akan datang itu akan memerintah di atas tahta Daud. Selain itu, ada juga Daniel, yang mengartikan batu dalam mimpi Raja Nebukadnezar akan memecahkan semua kerajaan lain. Seperti batu dalam mimpi Nebukadnezar yang tumbuh besar, demikian juga kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Mika juga menubuatkan bahwa Juru Selamat akan datang dari Bethlehem. Sakaria juga menubuatkan bahwa Sang Raja Besar akan membawa keselamatan. Penggenapan janji Allah. Bangsa Israel lama menantikan datangnya Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Allah setia kepada janjinya, dan Allah juga menepati janjinya. Ketika waktunya sudah tiba, Allah mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahu Yusuf dan tunangannya untuk dipakai Tuhan menyatakan janjinya memberi Juru Selamat. Sebelum kelahiran Yesus, malaikat Gabriel juga mendatangi Imam Sakaria dan memberitahukan bahwa istrinya Elisabet yang sudah tua akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yohanes. Yohanes inilah yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. 6 bulan kemudian,
Malaikat Gabriel juga mendatangi perawan Maria, tunangan Yusuf di kota Nazaret. Malaikat Gabriel memberitahu bahwa Maria akan mengandung atas kuasa Roh Kudus dan akan melahirkan bayi laki-laki yang harus diberi nama Yesus atau Yehoshua, yang artinya Juru Selamat. Walaupun Juru Selamat harus lahir ke dunia jadi manusia, Dia adalah Allah sendiri. Bukti kealahannya adalah pada usia 12 tahun, Yesus sudah bisa berdebat tentang kebenaran firman Tuhan dengan para imam di Bait Allah. Kedatangan Yesus ke dunia mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu menebus dosa manusia. Ada beberapa gelar yang diberikan kepada Yesus, yaitu: pertama, Juru Selamat. Dalam bahasa Yunani disebut soter, artinya penyelamat, pelepas atau penolong, yang akan menyelamatkan dunia dan manusia. Selain itu, Yesus disebut juga Kristus. Dalam bahasa Yunani, Kristos dari terjemahan kata Ibrani Mesias atau Almasih, yang berarti yang diurapi, untuk menduduki jabatan nabi, imam, dan raja. Gelar yang ketiga yaitu Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut Kyrios, diterjemahkan dengan kata Tuhan. Kyrios juga berarti guru, tuan, atau majikan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Rasa percaya dapat kita wujudkan dengan hidup taat kepada perintah-Nya dan beribadah dengan benar dan tulus hati. Sama seperti Allah yang setia kepada janji-Nya, kita juga harus setia kepada Tuhan. Caranya dengan mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus sampai kapanpun. Kita tidak boleh menjual atau menukar iman kita untuk hal-hal duniawi yang akan membuat kita berbuat dosa dan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ingat, keselamatan hanya kita dapatkan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak, marilah kita tetap mempertahankan iman kita dan setia mengiring Yesus sampai kapanpun. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya tetap di channel Dwi Listi Let's Study. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.